Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu yang sulit lupakan kamu meskipun tak berkomunikasi. Yang sulit lupakan kamu meskipun tak berkomunikasi. Ada yang nggak komunikasi sama kamu, tapi dia sulit lupakan kamu. Siapakah orang ini dan bagaimana ceritanya, kita akan coba lihat ya. Sora akan ambil stick ini secara random dengan tutup mata untuk melihat siapa ciri-cirinya dia. Yang sulit lupakan kamu meskipun tak berkomunikasi. Nah. Oke, kita melihat di sini ya. Apa sih ciri-cirinya ya? Jadi ini Sora ambil sengaja random ya. Kita lihat apa sih stick ini tulisannya. Quality time. Nah, yang memang merindukan kamu meskipun tak berkomunikasi, orang yang bahasa cintanya adalah quality time. Jadi quality time ini penting banget nih buat dia ya. Jadi orang ini mementingkan banget ada waktu mungkin sama-sama, bisa sekedar ngobrol, ngopi bareng, santai-santai, bercerita, atau sekedar manja-manjaan lah ya. Oke. Nah, tapi ini juga bisa saja menandakan orang ini mungkin saja ya, sangat mungkin sekali merindukan quality time sama kamu. Waktu-waktu yang berkualitas yang hilang karena tidak ada komunikasi di antara kalian. Oke. Di sini juga ada pagi hari. Nah, bisa saja orang ini memang aktif di pagi hari, suka banget bangun pagi, atau dia lebih senang pagi hari, dia lahirnya di pagi hari juga bisa, atau kamu sering banget ketemu sama dia atau komunikasi sama dia banyak di pagi hari ya. Workmate. Orang ini bisa saja teman satu kantor kamu, atau bisa saja pernah kerja bareng kamu, atau bisa saja pernah punya project sama kamu, atau pernah kerja bareng, itu juga bisa. Oke. Atau justru dikenalkan sama teman kantor kamu sama orang ini. Ada warna hijau. Teman kantor, teman kerja ya, ada warna hijau. Bisa saja kamu sama dia, bisa saja suka sama-sama warna hijau ya, atau sering pakai baju warna hijau, itu juga bisa ya. Ada hari Sabtu, ada sesuatu tentang hari Sabtu. Mungkin saja kamu jadian di hari Sabtu, sering ketemu di hari Sabtu, atau mungkin dia lahir hari Sabtu, kamu lahir hari Sabtu, kalian terakhir komunikasi hari Sabtu, tapi ada sesuatu soal Sabtu buat kalian. Ada dead connections. Nah, bisa saja orang ini memang punya koneksi yang kuat sama ayahnya atau sosok ayahnya. Ayahnya ini jadi sosok yang sesuatu buat dia gitu ya. Ada figur ayah di sini. Oke. Gamers. Nah, bisa saja orang ini tuh memang rajin banget namanya main game. Ya. Entah itu memang dia itu hobi main game ya, atau memang dia mungkin juga kerja di industri yang berhubungan dengan game ya. Ada yang money chaser. Nah, orang ini memang rajin banget untuk yang namanya ngejar uang. Ya, fokus banget sama uang, fokus banget sama finansial. Uang itu sesuatu yang sangat penting buat dia. Oke, itu ciri-cirinya. Kita langsung saja ke porsi yang jelas-jelas membuat kita pingin tahu. Kenapa sih ya tidak ada komunikasi di antara kalian ya? Biar jelas langsung kenapa nggak ada komunikasi di antara kalian. Di sini ada hati atau ada perasaan. Ya. Kita coba lihat dulu, keluarkan kartunya, kenapa tidak ada komunikasi di antara kalian. Oke. Sabar ya, ada heart, ada clouds, ada stars. Oke. Oke. Nah, kenapa kalian itu tidak berkomunikasi? Di sini ada tentang masalah hati, ya. Hati yang sedang masih galau, hati yang sedang masih bingung, belum clear maunya apa, rencananya apa. Di sini juga banyak ketidakyakinan, doubting ya. Oke. Mungkin dia tidak yakin
sama perasaan dia sendiri. Apakah memang kamu orang yang paling dia inginkan, atau memang dia juga nggak yakin mungkin soal masa depan hubungan ini sama kamu, nggak yakin soal masa depannya dia sendiri. Jadi di sini banyak kekhawatiran, banyak keraguan, dan banyak ketidakpastian. Itu yang salah satu menjadi sangat-sangat utama di sini. Yang mana segala kekhawatiran internal maupun eksternal itu mempengaruhi perasaannya dia. Oke, dan di sini ini juga ngomongin soal tuh kan pencapaian, achievement. Di sini ada stars ya. Jadi ini mungkin ngomongin soal dirinya dia yang mungkin belum sukses, mungkin belum berhasil sesuai dengan standar yang dia mau atau standar yang dia inginkan. Mungkin ada pencapaian yang belum bisa dia hasilkan sesuai yang dia inginkan. Misalnya dia berharap pencapaian dia yang terbesar adalah mungkin bisa menguliahkan misalnya adiknya lagi, mungkin bisa punya sesuatu bla bla bla, pencapaian secara pribadi yang itu sepertinya belum tercapai. Oke. Dan di sini adalah masalahnya ada ketidaktenangan soal komunikasi di antara kalian ya. Di sini mungkin saja ada perdebatan, di sini mungkin saja ada kesalahpahaman dari hal yang kecil-kecil tapi sering sekali jadi omongan ya. Dan di sini juga ngomongin soal adanya gosip-gosip yang mungkin berseliweran yang mengganggu hubungan ini ya. Mungkin ada gosip-gosip, omongan-omongan dari orang luar soal dia atau soal kamu yang mungkin menjadi perdebatan di antara kalian, dan begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, hal-hal itu semua menjadi kunci utama soal masalah kedepannya itu seperti apa, dan mungkin saja belum ada solusi soal masalah tersebut gitu loh. Jadinya di sini nggak ada komunikasi ya. Apa yang dia rasakan ketika tidak berkomunikasi dengan kamu? Apa yang dia rasakan ketika tidak berkomunikasi sama kamu? Oke. Di sini dia merasakan ya, mungkin awalnya ada satu perasaan happiness, ada satu perasaan seneng gitu ya. Bisa diberikan ruang mungkin untuk tidak berdebat ya. Tapi lalu ya, di sini ketika nggak ada komunikasi mulai terasa adanya stres. Ada rasa stres, ada perasaan worry, bingung ya. Jadi awalnya itu mungkin terasa happy, tapi lalu jadi stres ya di kemudian harinya, gitu loh ya. Di sini karena dia itu stres, kehilangan seseorang yang selama ini sudah menjadi pembawa tenang buat dia, membawa kedamaian buat dia. Oke, tulus sama dia, ya. Dan di sini sekarang semakin dia itu bingung ya. Dia sekarang bingung terhadap jalan apa yang harus dia ambil. Apakah dia harus lanjut sama kamu atau dia harus udahan sama kamu? Bingung mau menentukan pilihan kemana. Di sini begitu banyak keraguan-raguan. Jadi dia mau komunikasi sama kamu pun maju mundur cantik ya. Di sini ini karena dia tahu ketika dia mulai komunikasi lagi, ini harus adalah sesuatu yang tetap yang harus dia putuskan. Kalau mau lanjut-lanjut, kalau mau sudahan. Tapi ini juga bisa menandakan tidak ada komunikasi sama kamu. Ini juga membuat dia malah jadinya banyak kebingungan, yang mana malah jadi banyak nggak stabil ketika tidak komunikasi sama kamu. Oke. Apa yang dia rasakan ketika tidak berkomunikasi sama kamu ya? Kenapa tidak bisa lupakan kamu? Oke. Di sini ada energi dari istirahat ya, break. Tapi dari proses istirahat ini begitu banyak hal yang dia pikirkan, begitu banyak hal yang bisa dia renungan dari proses break ini. Jadi ini juga mungkin memberikan waktu untuk dia break dan kamu break ya. Oke. Dan di sini dia jadi banyak yang berfokus juga ke arah finansial ya. Jadi dari posisi break ini dia fokus ke masalah finansial karena kan Sora bilang ya, dia belum mencapai tahap berhasil yang dia mau. Tapi ini juga bisa menandakan dia mencari pelariannya itu sibuk kerja. Waktu ini dijadikan sama dia sebagai suatu space, memberi waktu untuk istirahat, memberikan waktu untuk berpikir untuk kamu dan untuk dia. Jadi space ini dia merasa perlu juga sebenarnya ya. Walaupun sepanjang itu juga dia tetap memikirkan kamu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ya. Di sini itu seperti ada space ya, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Oke.
Ada sumber kebahagiaan di sini yang menghilang ya. Jadi di sini ketika stop dan ada space, tidak ada komunikasi sama kamu, di sini ada kebahagiaan yang menghilang. Tapi adalah periode yang bagus untuk dia lebih banyak refleksi dan berpikir soal dirinya sendiri. Ya. Kehilangan kebahagiaan dan mulai bisa merefleksikan dan berpikir lebih banyak. Hal-hal yang tadinya kamu pikir mungkin mustahil untuk terjadi atau mustahil untuk dia bisa berpikir ke arah sana, ternyata ada sesuatu yang kamu tidak duga dan kamu tidak sangka akan bisa dia pikirkan. Oke. Apa yang dia rasakan selama tidak berkomunikasi sama kamu, tapi kepikiran kamu terus, ya, nggak bisa lupa apa yang terjadi. Di sini dia jadi mulai berpikir dan berefleksi kalau dia menginginkan kesempatan kedua. Jadi di sini ada hubungan yang break, yang mungkin dia berpikir bahwa hubungan ini tuh harusnya masih bisa diusahakan. Hubungan ini tuh harusnya masih ada kesempatan kedua. Kenapa seperti itu? Dia berpikir ada kesempatan kedua. Karena hubungan ini itu memang banyak konflik. Seorang harus mengakui memang banyak konflik, ya. Tapi di sini konflik yang ada memperkuat justru dirinya dia, memproses dirinya dia untuk jadi sosok yang lebih kuat, sosok yang lebih bisa melindungi, sosok yang bisa untuk lebih berusaha. Gimana ya? Jadi kayak kamu tuh dicambuk, hubungan ini mencambuk dia, tapi membuat dia juga jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi becoming a bigger person gitu loh ya. Sih. Dan ini harusnya, cambukan ini justru memperkuat komitmen di antara kalian. Semakin tercambuk, semakin banyaknya masalah, hubungan ini tuh semakin dia merasakan harusnya dia semakin kepingin memperjuangkan hubungan ini dan semakin merasakan koneksi yang ada. Dan dia, tapi di satu sisi dia tahu bahwa mungkin saja kamu itu lebih baik tanpa dia. Jadi di sini dia pingin berharap kamu tuh bisa balikan sama dia, ada kesempatan kedua, tapi dia berpikir kalau kamu tuh mungkin lebih baik hidupnya tanpa dia. Itu jadi maka di sini ada satu refleksi. Ya. Aku tuh kangen banget sama pembicaraan kita dan kangen banget sama suara kamu. Orang ini itu tidak bisa lupakan kamu. Suara kamu tuh teriang-iang terus di kupingnya dia, keingetan terus di sana, ya. Oke. Dan dia mulai menyadari dari refleksi dia kalau dia itu sangat-sangat egois, tidak dewasa. Dan dia sering sekali melakukan egonya dia sendiri, mengutamakan dirinya dia sendiri. Dia berharap kamu mau maafin dia, ya. Dan tidak ada seseorang yang lain yang bisa membuat dia merasakan perasaan yang sama, yaitu perasaan apa? Kangen, perasaan kebahagiaan, perasaan bisa dihargai, cinta dan sebagainya, ya. Kamu salah satu yang terbaik yang dia miliki. Dan dia ketika dari proses refleksi ini dia bisa merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat berarti buat hidupnya dia gitu loh ya. Apa saja yang sudah kamu lakukan buat dia, koneksi kalian membuat dia itu mulai menyadari. Oke. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita mau lihat ya. Apa sih artinya kamu buat dia? Apa sih artinya kamu buat dia? Dia takut kehilangan kamu. Di sini ada ketakutan kehilangan kamu, tapi di sini juga kamu adalah salah satu sumber yang membuat dia tenang dan menghilangkan ketakutan dia, gitu ya. Apa yang menjadi arti kamu buat dirinya dia? Kamu membawa pencerahan, kamu membawa perubahan, membawa pikiran-pikiran yang selama ini dia belum pahami, bisa dia ketahui, bisa dia lihat. Ya, dan kamu juga membawa energi yang positif untuk dia bisa lebih membersihkan hidupnya, menata kembali hidupnya, ya, membuang segala energi negatif. Bisa saja ya orang ini penuh energi negatif karena banyak hal di dalam hidupnya yang sudah terjadi. Dan di sini kamu juga sumber dari creativity. Kamu memberikan dia banyak ide, memberikan dia banyak semangat, memberikan dia banyak motivasi untuk berkarya, dan kamu juga adalah sumber ketenangan dan kedamaian buat dirinya dia. Oke, kita mau lihat lagi apa yang dirasakan meskipun tidak berkomunikasi sama kamu. Ada energi dari dia menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang, keraguan-raguan dia dan sebagainya, itu juga karena banyak faktor dari energi yang di luar yang banyak berusaha mengontrol dan mempengaruhi dia. Dan sekarang dia jadi lebih bisa positif untuk tahu bahwa dia harus bisa tegas sama keputusannya dia sendiri, ya.
Dia pengen minta maaf sama kamu dan berharap kamu tidak membenci dia karena dia sudah ghosting kamu. Karena sebenarnya dia dia tahu kamu tidak layak mendapatkan itu. Jadi di sini ada energi dari orang-orang yang mungkin mengghosting kamu. Kamu sangat indah baik dari luar atau dari dalam. Dia mulai menyadari indahnya kamu dari luar dan dari dalam dengan energi yang tadi Sora udah bilang sebelumnya. Aku sangat jatuh cinta sama kamu. Kamu adalah yang paling sempurna buat aku. Jadi dengan banyaknya proses pembelajaran, dia makin menyadari adanya ikatan yang kuat. Ya. Meskipun tadinya dia tidak mengerti apapun tentang koneksi ini, dengan adanya sekarang space berpikir, jadi lebih memahami. Ya. Dan semenjak dia melihat kamu, memandang kamu, dia sudah jatuh cinta sama kamu. Ya, dari pertama dia melihat kamu. Ada satu harapan kalian bisa punya masa depan bersama-sama. Makanya kan Sora bilang, ada satu perubahan magic ya, yang tidak mungkin kamu tidak harapkan dan kamu tidak pikirkan bisa. Dan koneksi di antara kalian itu adalah memang koneksi yang tidak biasa. Meskipun banyaknya masalah, ternyata masih terkoneksi. Apa yang akan terjadi ke depannya sama kalian? Apa yang akan terjadi ke depannya? Oke. Di sini ada energi dari Rider, Cross, Tower. Ya, di sini akan ada energi kedatangan dirinya dia ke kamu. Meskipun memang dia datang kepada kamu, dia akan menceritakan bahwa dia tuh punya banyak sekali beban, banyak sekali masalah gitu loh ya. Dan di sini dia ada energi dari satu Sora bilangnya ya, keyakinan juga ya, bahwa ternyata setelah dia sudah mengisolasi dirinya ya, dia bisa menegaskan kalau dia kepingin setia sama kamu, dia kepingin mendapat support dari kamu, karena sudah dia lihat dan sudah dia rasakan kamu adalah jadi seseorang yang paling bisa dia percaya dan paling bisa diandalkan sama dia. Dan kamu selalu ada ready datang untuk dia kapanpun dia butuhin. Jadi di sini ada energi perubahan secara perlahan yang akan datang ke dalam hubungan kalian. Ada energi transformasi. Orang ini akan bawa berita ke kamu. Jadi untuk yang di ghosting akan ada berita yang akan datang. Akan ada clovers, akan ada potensi perbaikan ya. Clovers itu ada perbaikan. Meskipun tidak langsung ekstrim, tapi ada perubahan sedikit demi sedikit yang akan segera datang. Ya, small things, tapi ya untuk jangka panjang ya. Jadi di sini ada perubahan yang perlahan-lahan tapi untuk jangka panjang sampai menjadi sesuatu yang stabil. Jadi tunggu, untuk kalian yang menunggu, akan ada kabar berita yang segera datang karena ada beberapa yang memang kalian juga LDR ya. Oke. Jadi akan ada kabar berita ke kamu, mencari kamu kalau kamu sumber kenyamanan dia ya. Jadi di sini clover itu biasanya hitungannya sebentar. Sudah hitungan kurang dari biasanya 6 bulan ya, biasa 3 bulan ke bawah. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ditunggu. Untuk kalian yang mungkin cocok berita sama pembacaannya. Oke. Sekarang kita akan mencoba lihat apa aja sih mungkin astrologi yang terbaca dalam pembacaan ini. Oke. Ada Libra, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Libra. Ada Pisces, ada Leo, ada Virgo, dan ada Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sebelum kita ke alfabetnya, jangan lupa teman-teman untuk yang kepingin personal reading, yang kepingin beli gelang untuk energi positif ya, menambah aura energi kasih, dan yang untuk melepas trauma-trauma negatif, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Dan yang kepingin beli kartu atau yang kepengen juga belajar baca kartu dan sebagainya, silakan semua di Instagram Sora @sora_tarot. Sora akan membacakan lagi bagian dari buku ya. Ada bagian yang sudah Sora pilihkan untuk dibacakan untuk jadi pesan buat kita di hari ini tambahan ya. Kembangkanlah kasih yang murni dan tak ternoda. Tanggalkan konsep emosional, untung dan rugi. Jika kita tidak berpikir mendapatkan suatu pamrih untuk kasih kita tidak akan mencemaskan apapun. Ya. Jadi di sini diajarkan untuk kita tidak boleh memperhitungkan untung dan rugi dalam memberikan cinta. Ya, tidak adanya pamrih. Nah, maka kita tidak akan mencemaskan apapun, kita tidak akan worry karena kita udah ikhlas untuk memberikan tanpa pamrih, ya. Itu adalah cinta yang murni dan tidak bernoda.
Cinta kasih yang meminta suatu balasan tidak dapat bertahan lama. Nah, jadi ini petunjuk tambahan untuk kalian yang menonton hari ini, untuk kalian yang ikhlas, murni keinginannya tanpa pamrih, ya, meminta balasan, ya. Kenapa? Karena cinta yang dengan pamrih dan tidak ikhlas tidak dapat bertahan dengan lama. Apa yang akan langgeng adalah cinta kasih yang tanpa wujud, tak tercemari dan tak menuntut. Aku ulang sekali lagi ya. Apa yang akan langgeng adalah cinta kasih yang tanpa wujud, tak tercemari dan tak menuntut. Jadi untuk kamu yang ikhlas dan tidak menuntut, itulah cinta yang akan bisa langgeng dan tahan lama. Oke? Bagus sekali ya. Pesan-pesannya. Oke, sekarang kita ke alfabetsnya ya. Oke, kita akan ke alfabets. Aku akan susun dulu, baru nanti aku akan bacain biar sekaligus. Oke. Ini loh. Nah, ini. Nah, udah. Ada yang keluar-keluar juga, aku susun biar nanti aku enak bacain ke kamunya. Oke. Oke, aku akan bacain. Oke. Ada TUIKGN XODR QFLDB. Ya, dicek untuk nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya. Sora akan tambahin dikit lagi ya. Ada J dan ada A. Sora akan angkat untuk dilihat dan bisa di pause ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk kekurangannya minta maaf. Jangan lupa subscribe di channel ini dan subscribe di channel Misana Sora yang baru cuma 5.000 subscribernya teman-teman. Ayo dukung Sora di sana juga biar Sora semangat. Karena YouTuber itu kami dipecut untuk selalu kasih konten yang terbaik, energi sangat banyak dan setiap satu subscriber, satu follower, satu like itu sangat berarti buat kami. Ya, terima kasih. Sampai kita ketemu. Bye bye.